Ya, jadi kalau di dalam mata kuliah ini nanti kita akan lebih banyak mendiskusikan tentang adanya hazard dan resiko di tempat kerja. Ya, jadi mata kuliah yang mendukung mata kuliah ini adalah K3, ya, kemudian sanitasi industri, kemudian ya yang dua itu ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak mencari potensi hazard dan resiko yang ada di tempat kerja. Tempat kerja nanti kita usahakan kita akan fokus ke rumah sakit, kemudian pertambangan, perkebunan, kemudian industri makanan. Ya, jadi kalau nanti bisa praktek ke lapangan, itu 4 lokasi itu yang akan kita jadikan lokasi praktek. Ya, lokusnya rumah sakit, pertambangan batubara, perkebunan sawit, dan industri makanan atau jasa boga. Nah, yang sebagai awal kita harus mengetahui dulu apa itu tentang hazard. Hazard adalah segala sesuatu atau kondisi yang berpotensi pada tempat kerja, di mana dengan atau tanpa berinteraksi dengan variabel lain dapat menyebabkan kematian, cedera, atau kerugian lain. Ya, jadi ini pengertian hazard. Ya. Kemudian dari selain hazard juga ada resiko. Ya. Resiko atau risiko ya adalah kemungkinan timbulnya dampak buruk dari bahaya yang ada terhadap lingkungan, kesehatan, dan peralatan yang ada di tempat kerja. Ya. Nah, biasanya kita sebagai orang sanitasi itu fokusnya dampak terhadap lingkungan, ya, terhadap kesehatan. Ya. Ini kita fokusnya di tempat kerja. Baik. Dampak ya, beberapa hasil penelitian ternyata dampak itu merupakan perkalian ya dari adanya bahaya dengan pemajanan. Ya. Semakin besar bahaya, semakin besar pemajanan, maka dampaknya akan besar juga. Ya. Dampak terhadap kesehatan. Pemajanan atau exposure itu adalah konsentrasi dikali dengan nama pemajanan. Ya. Jadi pemajanan itu ditentukan oleh konsentrasi dan nama pemajanan. Jadi misalnya kebisingan ya, kebisingan berarti tingkat kebisingan dengan lama pemajanan. Dengan tingkat kebisingan yang sama, kalau seseorang lama pemajanannya atau kontak dengan kebisingan tersebut berbeda, maka akan berbeda pula terhadap dampaknya, ya, dampak kesehatan. Ya, jadi misalnya dia bekerja di lokasi yang sama dengan tingkat kebisingan yang sama, ya, tapi yang satu ini misalnya dia hanya sebagai supervisor ya, jadi dia di tempat tersebut tidak lama, ya berarti mungkin bahayanya atau dampaknya terhadap orang tersebut, terhadap supervisor itu berbeda dengan orang yang bekerja terus-menerus di tempat tersebut. Ya. Dampak buruk itu merupakan perpaduannya antara bahaya dengan pemajanan. Sama dengan dampak tadi ya, dampak buruk ini. Ini tadi ya dampak sama ini. Kemudian resiko itu adalah
kombinasi antara bahaya dengan konsentrasi ditambah lagi probabilitas dampak, ya, kemungkinan sesuatu itu seberapa besar dia akan mempunyai dampak terhadap kesehatan. Itu akan faktor-faktor ini, ya, bahaya, konsentrasi, kemudian probabilitas ini sangat, inilah yang mempengaruhi, ya, terhadap timbulnya resiko. Nah, komponen-komponen ini itu semuanya nanti kita lakukan manajemennya. Manajemen. Agar apa? Kita bisa mengidentifikasi, menganalisis, ya, identifikasi apa, menganalisis, kemudian bisa mengendalikan. Setelah dikendalikan, kita bisa memantaunya. Kemudian dari hal tersebut kita akan bisa mengkomunikasikan risiko yang ada pada suatu kegiatan. Ya, jadi di dalam mata kuliah manajemen risiko ini nanti kegiatan kita adalah mengidentifikasi, menganalisis, kemudian bisa mengendalikan. Dari pengendalian tadi dipantau lagi, dari pemantauan nanti bisa mengkomunikasikan, ya, seberapa besar risiko itu yang bisa terjadi terhadap seorang karyawan. Ada beberapa kejadian, ya, yang sudah sering kita dengar, ya, yang berpengaruh terhadap lingkungan, ya. Ini misalnya, ya. Oke. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 8, kemudian 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya, 16 bahaya lingkungan. Ada 16. Ya. Jumlah mahasiswa peserta ini berapa? Sipennya berapa? Mahasiswa berapa? 40, ya? Berapa? 42, Pak. 42, oke. Baik. 42 dibagi 16 ada 2, sekitar 3, ya. Jadi nanti kalian silakan satu bahaya disaster ini, bahaya ini, lingkungan, silakan Anda bikin makalah, ya, sebagai tugas nanti di jam kedua kan kita praktek, ya, praktek MRL. Nah, silakan nanti Anda berkelompok, masing-masing tema ini ada 3 orang. Ya. Ada 3 orang. Tadi apa saja? Tentang Mexican Gulf oil spill, ya. Hungary toxic sludge, Chernobyl, ya, ini yang terkenal sekali. Oke, Teddy, Bhopal, Exxon Valdez, ya. Nah, ini pertempuran padang pasir. The Gulf War, ya. Mad Cow Disease, ya. Silakan Anda catat itu. Silakan si pennya membagi masing-masing tema ini bertiga, ya. Silakan Anda bikin makalah. Paling tidak ada 10 halaman lah, ya. Itu minim sekali itu. Ya. Bahannya di mana? Silakan Anda cari di Google, tapi jangan cari yang Wikipedia ataupun
sumber-sumber yang kurang apa ya, kayak punya orang itu apa ya. Jadi saya mohon itu nanti sumbernya dari jurnal, buku, ya. Kemudian boleh dari sumber berita terpercaya. Ya, misalnya apa? CNN, boleh ya. Kompas, ya, kompas.com juga boleh. Tapi jangan terlalu banyak juga ya. Yang saya harapkan itu adalah yang berasal dari laporan, jurnal ataupun penelitian. Ya. Jadi ada 16 makalah nih nanti. Ya. Masing-masing makalah orang 3 ya. Kalau enggak ada yang 4 mungkin ya. Itu enggak juga sih, ada yang 3. 3 aja sih. Ya. 16 kali 3 kan berapa ini? 48. Oh, berarti ada yang 2 ini. Ada yang berdua. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Hari Rabu. Ya. Itu sebagai tugas kita praktek setelah jam ini. Oke, itu tentang environmental disaster ya. Kenapa saya tugaskan ini supaya Anda bisa melihat dengan kejadian ini apa saja dampaknya terhadap lingkungan. Ya. What is sustainability? Ya. Sustainability apa? An integrated approach to environmental, social, and economic impact. Ya. Research both internal and external leads to long-term sustainable goal. Ya. Keseimbang kekalannya itu ada dipengaruhi oleh sosial, environmental, ya, lingkungan, ada ekonomi. Nah, irisan-irisannya itu juga ada ya. Ada irisan sosial dengan ekonomi, itu namanya sosial ekonomi ya, itu dipengaruhi employment, training and development ya, local economy dan enterprise, social and community, juga sponsorship. Ya, jadi ada sustainable ya, itu dipengaruhi oleh ini ya, ada faktor sosial, ekonomi, environmental ya. Kemudian irisan-irisannya itu ada juga ya, mempengaruhi juga terhadap sustainable development. Itu dibaca saja, nggak terlalu ini juga. Nah, apa yang dimaksud dengan environmental risk ya, risiko lingkungan? Environmental risk itu biasanya muncul dari akibat hubungan antara manusia, aktivitas manusia dan lingkungan. Ya tentu saja ya itu ya. Adanya manusia, kemudian dia beraktivitas, nah itu bisa menimbulkan risk atau risiko terhadap lingkungan. Ya, 3 faktor itu. Ada juga yang masuk dengan ecological risk management ya. Berkaitan dengan risiko yang berhubungan dengan aktivitas masa lalu, sekarang, dan yang akan datang pada flora, fauna, dan ekosistem. Ya, merupakan bagian dari manajemen risiko lingkungan. Ya, jadi ada aktivitas yang dulu, ya, aktivitas sekarang, akan datang, ya, itu terhadap flora, fauna, dan ekosistem itu disebut dengan ecological risk management. Ya, jadi kalau resikonya berhubungan dengan flora, fauna, dan ekosistem itu langsung aja itu pasti ecological risk management. Ada beberapa tipe risiko lingkungannya. Yang pertama adalah risk to the environment. Tipe risiko ini merekognisi bahwa aktivitas-aktivitas suatu organisasi dapat menyebabkan beberapa bentuk perubahan lingkungan.
Jadi aktivitas apa saja ya, aktivitas industri, ya, industri perkebunan, pertanian, perkebunan, pertambangan, apapun saja ya, aktivitas itu pasti akan menyebabkan beberapa perubahan lingkungan. Ya, aktivitas rumah tangga saja juga ada perubahan, juga bisa menyebabkan perubahan lingkungan. Ya. Coba tiap hari kita kan penggunaan sabun, deterjen, ya. Sekarang penggunaan masker. Ya. Dulu mungkin produksi masker di tempat-tempat sampah tidak terlalu banyak. Sekarang mungkin kalau Anda ke TPA atau ke TPS saja, pasti sekarang banyak ditemukan sampah-sampah masker. Nah, itu kan ada aktivitas juga kan, aktivitas kecil saja itu ya di rumah dan sebagainya. Nah, sekarang kan dengan adanya pandemi ini, kadang-kadang kita tidak tahu ini yang ada yang melakukan isolasi mandiri itu. Kemana mereka membuang sampahnya? Sampah masker, tisu, dan sebagainya. Nah, sebagai orang lingkungan, itu Anda harusnya bisa menyadari itu ya, bahwa itu merupakan bisa menyebabkan juga bahaya bagi lingkungan dan orang lain. Ya, isolasi mandiri di rumah dan sebagainya itu kan pasti menghasilkan sampah. Nah, apakah yang lagi melakukan isoman itu melakukan pengelolaan terhadap sampah? Ya? Nah, itu kan tidak semua. Nah, mungkin nanti bisa dilihat itu. Bisa jadi terjadinya peningkatan kasus ya, itu bisa jadi dari itu. Bisa jadi ya. Memang perlu juga diadakan penelitian di daerah kita terutama. Kalau di beberapa tempat itu sekarang sudah timbul kesadaran itu ya, sampah-sampah yang berasal dari para isolasi mandiri itu ya, mereka menghitung oh ini kalau nggak dikelola on-site ya, dikelola di tempat orang itu bisa jadi mengakibatkan bahaya terhadap manusia dan lingkungan. Mungkin sekarang kan kita tidak sadar ini, mungkin dulu di sampah kampus kita ini mungkin jarang sekali kita menemukan masker. Tapi kalau misalnya pertemuan offline, mahasiswa hadir di kampus, ya, yang mahasiswa tidak hadir di kampus saja mungkin dari pegawai, ya, juga itu timbulan sampah masker juga lumayan meningkat signifikan. Nah, risiko lingkungan dapat berhubungan dengan flora dan fauna ya, jadi kesehatan dan kenyamanan manusia, kesejahteraan sosial dan kultural, sumber daya tanah, air dan udara, energi dan iklim. Ya, risiko lingkungan ya. Jadi semua faktor ini ya itu bisa mempengaruhi ya, terhadap perubahan lingkungan. Kemudian tipe yang kedua adalah risk to an organization from environment-related issue. Ya. Hal ini mencakup resiko dari ketidaksesuaian dengan legislasi yang ada, yang akan ada. Ya. Resiko mencakup kerugian bisnis suatu organisasi dapat sebagai akibat dari pengelolaan yang jelek, seperti kehilangan reputasi, denda, biaya proses pengadilan, dan dari kerusakan untuk menjamin dan memelihara izin untuk pengembangan dan aktivitas operasional. Keduanya mempunyai dampak lingkungan, legal, finansial, reputasional, dan operasional. Ya. Jadi kalau pengawasan ya, dari pemerintah, ya, dari aparat, ya, terhadap industri-industri, ya, itu bisa jadi juga menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Ya.
Di sini juga denda, ya, biaya proses pengadilan. Kalau di Undang-Undang Kerusakan Lingkungan, dendanya sangat ringan, ya, bisa jadi cuek saja nanti perusahaan-perusahaan itu membuang limbahnya secara sembarangan. Toh hukumnya juga tidak ada, misalnya tidak ada. Kalaupun ada, misalnya dendanya kecil, ya, dibanding mereka bikin IPAL misalnya, ya IPAL tahu kan, instalasi pengolahan air limbah, dibanding dengan denda, ya kalau misalnya sewaktu-waktu ada pemeriksaan ya dari pemerintah, misalnya dari dinas lingkungan, dendanya lebih ringan daripada mereka bikin IPAL. Ya, kadang-kadang membuat pengusaha itu abai ya untuk melakukan pengelolaan limbah. Ini maksudnya ya, this to an organization from employment related issue ya. Jadi ini maksudnya. Jadi harus ada hukum, harus ada peraturan yang ketat ya terhadap pengusaha ya, kewajiban-kewajibannya. Nah, biasanya dalam izin lingkungan ya, izin lingkungan yang diajukan oleh suatu perusahaan yang akan beroperasi itu ada kewajiban AMDAL. Nah, di AMDAL itu nanti ada dokumen RKL, rencana pengelolaan lingkungan, dan RPL, pemantauan. Ya, di situ, di dokumen itulah nanti yang jadi panduan bagi pengusaha untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat adanya perusahaan mereka. Ya. Jadi kalau ada instansi ya misalnya DLH, ya kalau melakukan pemantauan nanti kunjungan, kalau amanat yang ada di AMDAL, dokumen AMDAL, DRKL dan LPL tidak dilaksanakan, maka DLH biasanya bisa melakukan tindakan hukum ya, misalnya melaporkan ke yang pengadilan ya dan sebagainya. Namun itu juga harus didukung oleh itu tadi ya, peraturan yang ketat. Kemudian kalau bersalah ada dendanya. Dendanya itu jangan sampai ringan daripada mereka bikin IPAL. Mendingan didenda jika ada mereka kan daripada bikin pengelolaan. Nah itu jangan sampai. Ya. Sehingga tadi di yang warna merah ini fontnya, kedua garis tadi itu mempunyai dampak terhadap lingkungan, legal ya, legal atau hukum, finansial keuangan, reputasi ya, dan operasional reputasi ya. Jadi reputasi ini penting juga ya. Makanya setiap tahun Kementerian Lingkungan Hidup itu ada semacam penganugerahan ya terhadap perusahaan-perusahaan. Perusahaan yang bagus misalnya apa? Ada yang hijau ya, bendera hijau. Yang sangat jelek itu biasanya ketahuan melakukan pengerusakan lingkungan itu biasanya dapat bendera hitam. Nah itu salah satu mewujudkan reputasi ya. Jadi kalau perusahaan itu bereputasi bagus ya. Saya pernah juga kunjungan ke perusahaan karet ya. Kalau buyernya atau pembelinya dari Eropa, itu kalau dia perusahaan tersebut tidak memiliki izin lingkungan yang lengkap, kemudian dia lihat track record-nya di Kementerian Lingkungan Hidup pernah dapat bendera hitam, ya, maka langsung dia pulang, dia tidak mau beli produk dari perusahaan tersebut. Ya, itu kalau buyer ya pembeli dari Eropa, karena mereka sangat memperhatikan isu-isu lingkungan. Ya, beda dengan negara-negara lain di luar Eropa, kadang-kadang mereka lebih cuek saja ya. Kalau harganya murah, mereka langsung beli tanpa melihat dokumen-dokumen lingkungan. Beda itu dengan negara-negara Eropa, kalau mereka ketat di situ legalnya, hukumnya. Ya, kalau industri yang mereka ambil itu
jelek reputasinya terhadap lingkungan, maka produk mereka juga akan di-ban oleh masyarakat Eropa yang lain. Sehingga mereka betul-betul memperhatikan masalah lingkungan. Nah, itu bedanya ya dengan negara-negara berkembang. Oke, kalau ada yang mau diskusikan langsung saja ya, tidak perlu menunggu saya memberikan kesempatan bertanya. Oke, sebentar saya baca WA dulu. Oke, lanjut. Nah, nanti sebagai key definition ya, jadi yang kata kunci di dalam mata kuliah kita nanti kita ada 3 kata kunci ya yang akan kita temukan, yang akan kita cari di dalam mata kuliah ini. Yaitu yang pertama adalah sumber resiko. Ya, sumbernya dari mana saja ya, cari hubungan sebab akibat ya. Sumbernya ini mengakibatkan apa? Hazard ya, suatu sumber potensi bahaya atau kerusakan. Kemudian aspek lingkungan, yaitu elemen aktivitas organisasi, produk atau jasa yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Ya. Ya, jadi kita nanti akan lebih, mata kuliah ini nanti 3 kata ini yang akan kita sering diskusikan. Apa sumbernya? Hazardnya seberapa besar? Ya, aspek lingkungan apa? Ya, yang mempengaruhi, ya, atau yang dipengaruhi, yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Kemudian juga ada insiden, ya, insiden atau kejadian yang dapat berdampak pada lingkungan, ya, suatu kejadian melepaskan potensi bahaya. Ya, ada nggak kejadian atau insiden yang sudah terjadi? Ya. Berapa besar dampaknya atau impact-nya? Ya, pengaruh dan konsekuensi. Ya. Kemudian ada konsekuensi, ya. Konsekuensinya seberapa besar ya hasil dari pengaruh kejadian, ya, seberapa sering, itu nanti kita cari. Kemudian dampak lingkungan, environmental impact, perubahan-perubahan lingkungan baik keseluruhan maupun sebagian akibat dari aktivitas organisasi, produk atau jasa. Dan nanti terakhir nanti adalah manajemen risiko. Kita melakukan manajemen ya, terhadap hal-hal yang terjadi tadi. Apa yang harus dengan manajemen risiko adalah pendekatan yang terstruktur dan sistematik untuk pengambilan keputusan. Ya. Sudah ada misalnya yang tadi yang ini ya, sumber risikonya tahu, hazardnya ya, kemungkinan tahu ya. Kalau ini sumber risikonya ada, maka akan kemungkinan menimbulkan hazard terhadap ini. Kemudian aspek lingkungan apa saja yang berinteraksi dengan hazard ini. Kemudian kita lihat lagi pencatatannya, ada enggak insiden yang sudah terjadi, ya. Dari insiden tadi seberapa besar dampaknya, seberapa besar konsekuensinya, ya. Kemudian nanti dilihat dampak lingkungannya apa, ya. Semuanya itu nanti kita lakukan penanggulangan, ya, dengan menggunakan metode atau nanti macam-macam metodenya ya. Itu disebut dengan manajemen risiko. Nah ini
salah satu contoh ya. Ada chemical storage tank ya di suatu perusahaan. Ya, hazard atau aspeknya adalah storage of toxic chemical, ya, tempat penyimpanan bahan kimia yang toksik. Ya. Kemudian terjadi kebocoran. Kebocorannya sini. Insiden ya, ada kejadian kecelakaan yang mengakibatkan chemical storage tank ini bocor ya, sehingga apa? Toxic chemical ini lari ke lingkungan. Ya, konsekuensinya apa? Dampaknya apa? Chemical enters waterway and kill fish. Ya. Jadi menyebabkan kematian ikan-ikan. Ya. Padahal kalau tidak terjadi insiden ini aman-aman saja, ya. Memang standarnya suatu bahan kimia ada tempatnya, penyimpanannya, ya kan? Dalam dokumen AMDAL itu pasti sudah disebutkan kalau menggunakan bahan kimia maka harus ada pengusaha itu menyediakan ini, ya, chemical storage. Tapi ternyata karena kelalaian atau apapun terjadi kecelakaan yang mengakibatkan ini bocor sehingga mencemari sungai di sekitar perusahaan. Dampak yang kelihatan apa? Ikan pada mati. Ya. Belum lagi sungai ini misalnya digunakan sebagai bahan baku PDAM, maka infeknya, konsekuensinya juga akan tambah lebih besar lagi. Bukan hanya terhadap ikan, ya. Tadi flora fauna kan, faunanya ikan, tapi juga nanti faunanya, ya, floranya, ya, tanaman mungkin di situ, tanaman di sungai. Belum lagi dampaknya kalau itu digunakan sebagai tadi saya bilang sumber PDAM berbahaya lagi untuk manusia. Tambah besar lagi bahayanya, infeknya, ya kan, dampaknya. Itu ya contohnya. Nah, kalau ini sudah terjadi, nah, maka kita wajib mengetahui ini tadi SOC-nya, SOC of risk. Ya, hazardnya seberapa besar kalau chemical bahan kimia ini masuk, ya, dia akan bisa menyebabkan bahaya terhadap apa saja. Harus kita pelajari. Insidennya berapa kali terjadi, ya, apakah sering terjadi kebocoran? Kalau sering kenapa? Ya, apakah kelalaian ataukah bahan kimianya yang menyebabkan sendiri baknya ini atau tangkinya ini bocor? Berarti harus terjadi penggantian bahan. Nah, itu semua, kalau itu diketahui semua, nanti dengan manajemen risiko, kita bisa mengkomunikasikan hasilnya ini terhadap pengusaha. Ini loh, kalau ini terjadi terus, dampaknya ini. Ya, kalau ini insiden terus terjadi, ini sudah berapa kali, maka seberapa besar perusahaan Bapak mengakibatkan perusahaan lingkungan. Ya. Tapi bukan hanya itu, nanti kita juga akan memberikan masukan, ya, bagaimana yang bisa dilakukan oleh perusahaan jangan sampai ini terjadi lagi. Kalau terjadi, apa yang harus dilakukan perusahaan juga ada sarannya dari kita. Ya, jadi bukan hanya menyalahkan, tapi kita juga dengan manajemen risiko kita bisa memberikan masukan terhadap pengusaha, terhadap pemerintah, kemudian edukasi juga terhadap masyarakat apabila ini terjadi. Begitu contohnya ya. Nah, apa saja sih sumber bahaya atau hazard ya yang umum? Itu yang tadi ya, contoh yang saya contohkan tadi adalah bahan kimia toksik ya bagi manusia, hewan, dan
Ada material yang mudah terbakar atau meledak. Itu juga sumber hajat. Peralatan mekanis yang apabila terjadi kerusakan atau kegagalan membahayakan personal dan properti, ya kan? Ini sering kan peralatan mekanis kalau dia gagal itu bahaya bagi pekerjanya. Kemudian kerusakan atau gangguan struktural. Ini ada dam or containment vessel ya. Kalau kerusakan dam dan sebagainya kan pasti ya ada bahaya, menjadi sumber bahaya. Yang tadinya aman jadi bahaya. Ada juga, nah ini tidak bisa kita prediksi juga, bencana alam yang memperburuk kerusakan teknologi. Kerusakan ekosistem, nah ini ya, eutrophication, soil erosion, ya, erosi tanah. Kemudian ini ada penambahan nitrit ya, yang menyebabkan eutrophication. Nah ini, coba ya, simulasi chemical wash, ya sampah kimia, ya di misalnya di TPA, ini kan juga bisa menyebabkan bahaya. Ada licitnya masuk ke sungai, ya kan? Ini mungkin sudah dibahas di pengelolaan sampah. Nah, contoh informasi tentang bahaya, ya misalnya potensi pelepasan bahan kimia berbahaya, laju dan jumlah. Ya. MSDS biasanya kan bahan kimia itu kan ada MSDS-nya, di situ lengkap. Insiden kebakaran dan ledakan, ya. Transport dan jalur polutan di lingkungan, mekanisme dan laju dilusi atau dispersi, paparan toksin, ya berapa besar, berapa banyak, ya, itu harus kita ketahui. Ini harus kita cari kalau terjadi misalnya tadi yang insiden tadi ya, ini harus kita ketahui ya, seberapa besar insidennya, apakah akan menyebabkan kebakaran, ledakan, kemudian dia bisa jalurnya dari mana, ya, masuk ke lingkungan itu tadi ya, khususnya. Nah, bagaimana kita melakukan manajemen risiko lingkungan? Ya, ada yang disebut dengan sistem manajemen lingkungan (SML) atau dalam bahasa Inggrisnya Environmental Management System. Nanti kita akan pelajari. Merujuk pada program lingkungan suatu organisasi dalam suatu cara yang komprehensif, sistematik, terencana, dan terdokumentasi. Ya. Serves as a tool. Ya. Jadi dia sudah toolnya atau SOP-nya sudah jelas. Ya. Harus ada ya, di dalam sistem manajemen lingkungan. Yes, profit, a systematic way managing environmental affairs. Ya. Jelas semua ya, ini dalam SOP. Dimasukkan pada dampak jangka pendek dan jangka panjang dari produk, jasa, dan proses pada lingkungan. Memberikan urutan dan konsistensi untuk organisasi dalam pengelolaan lingkungan melalui alokasi sumber daya, penugasan, penanggung jawab, evaluasi berkesinambungan, praktek, prosedur, dan proses. Nah, ini biasanya ya itu tadi ya yang biasa kita kenal, plan apa tadi direncanakan, dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan perubahan PDCA ya. Nah, di dalam EMS itu ya ada kata kuncinya yaitu policy statement ya, statement komitmen organisasi pada lingkungan ya. Jadi harus ada ini ya. Biasanya itu dituangkan juga dibantu dengan dokumen AMDAL.
identifikasi dampak lingkungan yang signifikan, ya jelas kan signifikan. Atribut lingkungan produk, aktivitasnya sudah mengalami pada lingkungan. Dijelaskan situ biasanya. Ini juga sama ya tadi ya di Anda juga ada. Ya, jadi dampak lingkungan yang potensi ada di suatu perusahaan atau kegiatan yang akan berlangsung. Itu jelas ya biasanya. Dan bagaimana caranya nanti kalau terjadi itu ada di dokumen RKR RPR. Kemudian pengembangan tujuan dan target, development and objective and target, implementasi, rencana untuk memenuhi tujuan dan target, training, social ensure employer. Nah ini penting ya training ya terhadap tenaga kerja. Ya. Kalau misalnya terjadi insiden di perusahaan, di industri, ya, dia harus bisa cepat melakukan tindakan, ya, agar dampaknya jangan sampai besar ya. Jadi harus dia kalau terjadi kebakaran misalnya tiba-tiba misalnya meledak, ya, berarti tenaga kerja harus di training bagaimana cara menggunakan pemadam, ya APAR itu ya gimana caranya. Ya kan? Sekarang juga di rumah sakit ya, tidak hanya di industri, di rumah sakit setiap akreditasi rumah sakit itu yang penilainya yang asesornya itu kadang-kadang sembarang dia ada lihat dia perawat, ada lagi petugas sanitasi, itu dipanggil tuh coba kamu operasikan APAR itu gimana ya. Kalau karyawannya tidak bisa, nah berarti ini kan ketahuan perusahaan atau rumah sakit belum pernah memberikan training ini bagaimana menghadapi bila terjadi jadi apa namanya bahaya. Ya. Jadi sekarang karyawan-karyawan rumah sakit itu rutin biasanya dilakukan pelatihan K3. Ya. Jadi kalau mereka ada bahaya terhadap kerja, lingkungan kerja, mereka sudah sigap melakukan mengatasi ya lebih dulu. Kemudian manajemen review ya, harus ada. Jadi setiap bulan, setiap apa harus ada pertemuan ya, mendiskusikan. Ada tidak ada insiden itu harus ada pertemuan di tingkat manajemen, evaluasi ya apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan, ya, apakah ada kerusakan lingkungan atau ada kontribusi malah ya kontribusi positif terhadap lingkungan. Kalau ada insiden berarti nanti dinilai apakah mereka cukup tanggap melakukan penanganan. Ya. Jadi itu ada manajemen review. Nah, ya, biasanya itu terjadwal apakah sebulan sekali, mungkin di tingkat unit, ya. Nanti lebih besar lagi tingkat bagian, dan seterusnya. Itu harus jelas ada manajemen review. Nah, jadi yang saya kemukakan dari awal tadi, itu langkah-langkah manajemen risiko lingkungan itu dimulai dari aspek identifikasi. Identifikasi aspek-aspek apa saja. Kemudian identifikasi hazard. Kemudian harus melakukan risk assessment. Risk assessment ini adalah sekarang menjadi kompetensi seorang sanitasi. Ya. Seorang sanitarian harus bisa melakukan penilaian resiko. Ya. Anda nanti kalau bekerja, itu Anda sekarang harus ini salah satu kompetensi dasar itu adalah bisa melakukan risk assessment, ya. Penilaian resiko. Nah, kalau sudah melakukan risk assessment, baru melakukan risk prioritization ya. Apa aja ya kan pasti resiko kan banyak itu. Tidak bisa Anda langsung minta ke pimpinan ataupun apa saja itu langsung semua ditangani. Maka Anda harus bisa melakukan risk prioritas tadi, prioritas mana saja. Resiko mana yang harus secepatnya ditanggulangi, mana yang bisa belakangan.
Kalau misalnya kita sebagai petugas lingkungan hidup, bekerja di lingkungan hidup, Anda berhasil melakukan risk assessment, aspek identifikasi aspek ini sudah Anda lakukan, penilaian risikonya sudah Anda lakukan, pasti banyak itu ya, banyak. Kalau langsung diserahkan, ini kamu harus tangani semua. Itu biasanya menyerah juga ya pengusaha. Nah, Anda harus bisa memprioritaskan mana yang harus lebih dulu ditanggulangi. Ya. Yang bisa ya nomor 2 kalau ini saya tanggulangi baru lanjut ini dan seterusnya. Ya. Ini keterampilan juga yang harus Anda miliki. Sedikit lagi, tadi mengidentifikasi aspek ya, tadi yang langkah yang pertama tadi itu tujuannya adalah mempelajari secara lengkap dampak yang mungkin terjadi, kemudian sebagai bahan untuk Anda mengajak stakeholder yang lain ya, orang-orang yang bisa melakukan pengambilan keputusan. Kemudian meningkatkan kepedulian. Ya, kalau sudah tahu dampaknya, berarti kita harus bisa, ini loh kalau dampak ini terjadi, maka risikonya akan segini. Kemudian menelaah aspek yang ada. Itu kegiatan atau tujuan mengidentifikasi aspek. Aspeknya ini tadi ya, ada office, ya, teaching, laboratories, dan sebagainya ya. Kalau yang usual itu di transport, sewage transport, dan seterusnya, baca saja. Nah, kemudian environmental hazard apa tujuannya? Memahami tingkat atau ukuran dampak potensial. Potensi apa saja kalau itu terjadi. Meningkatkan kepedulian pada dampak potensial. Nah, ini ya. Ada dari chemical, dust, fire, noise, ya, noise, night, was, ya. Jadi bahan kimia, debu, kebakaran, kebisingan, pencahayaan, ya, seterusnya. Nah, environmentalist itu apa tujuannya? Memahami tipe dampak, skalanya seberapa besar, seberapa kecil, memahami interrelasi dan menentukan pendekatan. Ya, ini ya bagiannya. Yang satu yang terakhir adalah prioritas tadi ya, itu tinggal judulnya. Mengidentifikasi risiko umum, mengidentifikasi risiko accepted dan unacceptable risk. Memfokuskan sumber daya, mengembangkan dasar untuk continuous improvement. Ya. Jadi itu ya. Jadi tidak bisa kita mengurutkan ya, tidak langsung ditangani semua, tapi kita bisa mengurutkan mana dampak yang harus segera kita tangani, ya kan? Mana yang bisa belakangan. Ini contoh saja ya, bisa dibaca sendiri. Oke, sudah lebih dari 50 menit. Ya. Ada yang perlu didiskusikan? Silakan.